Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 dari mata kuliah visualisasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah visualisasi data yang beranggotakan Emrian Lasmana dengan NIM 1416108, lalu Akbar Hidayat dengan NIM 119140004, lalu ada Muhammad Wirasena dengan NIM 119140127, lalu ada Muhammad Feldian dengan NIM 119140147, dan terakhir ada Dava Pamadana dengan NIM 119140172. Nah, pada kesempatan kali ini kami hanya bisa melaksanakan video dengan 4 anggota. Dikarenakan salah satunya anggota kami yaitu Emrian Lasmana sedang ada keluarga. Nah, untuk topik tugas besar kali ini, kami mengambil judul dengan visualisasi data banyaknya sampah di Laut Indonesia pada tahun 2020. Nah, dari tugas besar ini kami telah menyusun PowerPoint, lalu laporan jurnal, dan juga poster yang telah kami buat. Nah, untuk PowerPoint bisa dijabarkan oleh Akbar Hidayat. Untuk waktunya, dan persilakan. Oke, saya Akbar Hidayat, NIM 119140004 akan menjelaskan terkait PowerPoint yang kami buat. Sebelumnya terima kasih kepada Muhammad Feldian atas kesempatan dan waktunya. Nah, berdasarkan yang disampaikan Muhammad Feldian, topik yang kami angkat adalah banyaknya sampah di Laut Indonesia tahun 2020. Next. Nah, alasan kenapa kami mengangkat topik ini karena mengingat luas lautan Indonesia yang totalnya 3,25 juta kilometer persegi, sampah menjadi masalah utama yang ada di lautan. Bisa diperkirakan jumlah sampah di Laut Nusantara sudah mencapai 5,75 ton. Oleh karena itu kami harap dengan pemilihan topik ini dapat menjadi acuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lautan Indonesia. Next. Fungsi dan tujuan kami adalah diharapkan dengan visualisasi data ini, kami dapat memberikan informasi terkait banyaknya jumlah sampah di lautan dan jenis-jenis sampah yang ada di Laut Indonesia. Dengan begitu, kami berharap hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait menjaga kebersihan, terutama di Laut Indonesia. Next. Untuk desain visualnya, pada visualisasi data ini, kami menggunakan bar chart dan line graph. Penggunaan bar chart dinilai sangat cocok untuk merepresentasikan data jenis sampah yang memiliki varian data. Dan untuk line graph dinilai sangat cocok untuk merepresentasikan data jumlah dari jenis data sampah. Dan penggunaan ton dasar visualisasi data berfokus ke warna cerah agar visualisasi dapat terlihat dengan jelas. Next. Mempersiapkan dan mengelola data. Dalam proses penyajian visualisasi ini, dilakukan pemilihan data yang akan kami gunakan. Kemudian dilakukan pengambilan data yang penting dalam proses visualisasi data yang sudah dipilih. Dan setelah pengambilan data akan langsung diproses menjadi sebuah visualisasi yang di dalamnya terdapat informasi yang dapat diambil oleh masyarakat. Next. Topik dan data. Topik dan data yang kami ambil menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, pada tahun 2020 wilayah lautan Indonesia sudah tercemar oleh sekitar 1.772,7 gram per meter persegi. Next. Karakteristik data. Data yang kami gunakan berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, data kami bersifat sekunder karena kami mendapat data dari pihak instansi pemerintah. Data kami dinilai bersifat akurat karena data diambil dari publikasi resmi pemerintah yang telah melakukan penelitian dalam hal tersebut. Data yang kami gunakan pun dapat berubah nilai seiring perubahan waktu. Data kami juga relevan dalam proses pengerjaan visualisasi data yang kami lakukan. Next. Nah,
Berikut adalah 4 jenis grafik data yang kami gunakan dalam memvisualisasikan jenis-jenis sampah yang ada di lautan Indonesia. Next. Sekian untuk penjelasan PPT dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Muhammad Feldian. Oke, terima kasih Bu Hidayat atas pemaparan PowerPoint-nya. Lalu selain tadi, kami juga telah menyusun laporan yang juga membahas tentang topik yang telah kami bahas ini. Untuk laporan jurnal bisa dibacakan oleh Muhammad Wirasena. Untuk Muhammad Wirasena dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya terhadap Muhammad Feldian. Izinkan saya untuk membacakan hasil laporan yang telah kami buat yang berjudul Visualisasi Data Banyaknya Sampah di Laut Indonesia pada tahun 2020. Ditulis oleh Muhammad Rian, Akbar Hidayat, Muhammad Wirasena, Muhammad Feldian, serta Dava Praramadana dari Informatics Engineering, Production Technology and Industry Department, Institut Teknologi Sumatera. Abstrak di sini yang artinya adalah ringkasan dari pokok permasalahan serta solusi yang ingin diajukan terhadap jurnal adalah pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang biasa disingkat KLHK telah meluncurkan sebuah data banyaknya sampah di Laut Indonesia pada tahun 2020. Luas lautan Indonesia yang totalnya mencapai 3,25 juta kilometer persegi, perkiraan sampah di Laut Indonesia secara keseluruhan mencapai angka di 5,75 ton. Oleh karena itu, topik jurnal yang hendak diambil adalah tentang visualisasi data banyaknya sampah di Laut Indonesia pada tahun 2020. Tujuan yang ingin dipenuhi oleh peneliti adalah meningkatnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan laut di Indonesia. Data yang diambil adalah data sekunder, dikarenakan didapatkan dari suatu instansi pemerintahan dan merupakan data yang terpercaya, yang diambil dari publikasi resmi pemerintahan yang telah melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas. Untuk kata kunci sendiri pada jurnal ini adalah sampah, visualisasi, laut, sekunder, serta data. Untuk metodologinya, dari proses penyelesaian masalah yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. Kita mulai dari pertama kita memulai topik ini, lalu kita melakukan pengumpulan data, lalu kita melakukan pemrosesan data, lalu kita melakukan pemilihan tipe visualisasi, lalu kita melakukan visualisasi tersebut, visualisasi datanya, kemudian kita melakukan evaluasi, setelah itu selesai. Itu adalah gambar proses penyelesaian masalah dari topik yang kita kerjakan kali ini. Lalu, untuk proses pengumpulan datanya sendiri, itu didapatkan melalui instansi pemerintah, yaitu data tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipublikasikan pada tanggal 14 Maret 2022. Pemrosesan data dilakukan dengan cara mengunduh, jadi kita mengakuisisi data yang berisi nama data dan value dari data tersebut, yang kemudian diatur berdasarkan dari terbesar sampai terkecil. Lalu untuk pemilihan tipe visualisasi sendiri itu, dikarenakan karakteristik dari data ini adalah data yang bukan ranking atau perlu dibanding-bandingkan. Jadi pemilihan tipe visualisasi dilakukan dengan memilih tipe visualisasi yang bukan grafik membandingkan. Tetapi grafiknya menunjukkan seberapa banyak sampah yang tersebar di lautan Indonesia. Untuk itu didapatkan 4 tipe visualisasi yang telah disepakati oleh para peneliti. Yaitu pertama adalah bar chart, kemudian adalah pie chart, kemudian ada column chart, kemudian ada XY chart. Kemudian pada tahap visualisasi data itu dilakukan melalui Microsoft Excel menggunakan fitur Smart Chart. Lalu untuk evaluasinya, evaluasi dilakukan meninjau hasil dari visualisasi apakah sejalan dengan tujuan utama, yaitu dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap betapa pentingnya untuk tidak membuang sampah. Lalu untuk hasil diskusinya, berikut adalah data tabel data sampah di Laut Indonesia yang didapatkan melalui data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020. Jadi di sini bisa dilihat bahwa plastik di sini menyumbang sebesar 627,8, kaca dan keramik menyumbang sebesar 226,29, logam sebesar 224,76,
kayu sebesar 202,36, bahan-bahan lain sebesar 173,73, kain sebesar 128,58, karet sebesar 110,64, busa plastik sebesar 56,68, kertas dan kardus sebesar 21,86. Dan semua ini jika ditotalkan mencapai angka 1772,7. Lalu ini adalah visualisasi data hasil dari kami yang telah dipaparkan di presentasi yang sebelumnya telah dijabarkan. Lalu untuk kesimpulannya sendiri bagaimana? Kesimpulan adalah berdasarkan data yang telah divisualisasikan, dapat dilihat bahwa penyumbang sampah laut terbesar di Indonesia adalah sampah plastik, yang hampir memakan 1/3 dari total sampah yang ada di seluruh penjuru laut di Indonesia. Namun, tidak mengartikan bahwa sampah-sampah yang lain seperti sampah kaca dan keramik, logam, kayu, dan sampah-sampah lainnya tidak menyumbang limbah di lautan juga. Hal ini perlu dibenahi baik dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakat Indonesia itu sendiri sebagai bentuk tanggung jawab untuk sama-sama menjaga kebersihan negara ini. Untuk laporan dari kelompok kami seperti itu, saya kembalikan ke moderator Muhammad Feldian. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan laporan jurnal yang telah disampaikan oleh Muhammad Nurasena. Nah, implementasi dari laporan yang telah dijabarkan oleh dipaparkan oleh Muhammad tadi sudah kami implementasikan berupa bentuk dari poster, berbentuk poster. Nah, untuk poster itu sendiri bisa dipaparkan oleh Dava Pramadana. Untuk Dava Pramadana dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini adalah hasil implementasi visualisasi data berdasarkan laporan dan jurnal kami yang berbentuk poster. Pertama-tama di sini di bagian atas kami menyematkan tulisan "Selamatkan Laut Kita" dengan tidak membuang sampah ke lautan. Di sini kami menyematkan kata-kata yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga ekosistem laut agar dapat dinikmati anak dan cucu. Selanjutnya, di bagian selanjutnya kami memaparkan data berupa data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020, yaitu wilayah lautan Indonesia sudah tercemar oleh sekitar 1.772 gram sampah per meter persegi. Selanjutnya, terdapat juga data yaitu mengingat luas lautan Indonesia yang totalnya 3,25 juta kilometer persegi, sampah menjadi masalah utama yang ada di laut. Bisa diperkirakan bahwa jumlah sampah di Laut Nusantara secara keseluruhan sudah mencapai 5,75 ton. Kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi masalah ini. Selanjutnya di bagian terakhir kami menyematkan bentuk visualisasi data. Yang pertama ada berbentuk diagram batang. Pada diagram ini kami menunjukkan jenis-jenis sampah yang ada di Laut Indonesia serta jumlah kadarnya. Di bawah dari grafik batang kami menyematkan grafik lingkaran, yaitu jenis-jenis sampah di Laut Indonesia dalam bentuk grafik lingkaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Dava Pramadana atas pemaparan dari posternya tadi. Nah, itu saja pemaparan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 11. Kami sudah memaparkan PowerPoint, laporan jurnal, dan juga poster yang telah kami buat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.